Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali menteri video dari Didi Juli yang judul Elia Miron versus pria muslim lucu, cara Yesus berubah wujud. Asli buat saya KS, saya nggak tahu guys ya, kaset KS itu mungkin apa ya, nggak tahu lah KS itu apa guys. Kita akan langsung nonton videonya, bisa kita komentar guys. Dari mana ini ada beberapa yang lelah dan dia tertidur. Kemungkinan dari mana ini ada beberapa yang lelah dan dia tertidur, tapi tidak mungkin terjadinya tidur itu semua itu terjadi semuanya tidur. Dimana ketika hati ini sedang khawatir, mungkinkah manusia dapat tertidur? Gitu loh Kak. Ya, masalah orang mau dia khawatir, mau tidak dia khawatir itu nggak masalah bro, dia tidur atau tidaknya. Buktinya apa? Ketika Petrus itu mau memotong telinga prajurit untuk menghalangi Yesus itu ditangkap, apa yang dibilang Yesus? Dia mengizinkan itu terjadi. Bukan itu yang aku bahas kayaknya ya. Enggak. Ini masalahnya. Idealisme kamu mengenai orang yang tidak bisa tidur, khawatir, bla 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 dan lain-lain. Ya kamu menggunakan perspektif zaman ini, ya nggak boleh. Nah sekarang kita masuk pada intinya nih Kak ya. Kalau menurut daripada kristologi yang aku pelajari nih Kak ya. Jadi kalau dalam makna idealnya nih Kak ya. Jadi apa sebab daripada Yesus tertidur itu? Dan uniknya di sini kita bisa dapati bahwa mengapa para murid itu tertidur? Apakah mungkin itu adalah cara Tuhan menidurkan para murid? Lalu ketika Yudas masuk ke dalam dengan damai, dengan tenang, hati tentram masuk ke dalam sementara para murid tidur, mungkinkah pada malam itu wajah Yesus atau wajah Yudas diserupakan dengan Yesus? Karena disinilah cara Tuhan menidurkan para murid agar tidak ada satupun orang yang tahu, dan Yudas masuk. Udah. Kenapa? Saya akui kamu mantap. Aduh. Oke. Kita ikuti cara kamu. Dian semuanya. Oke. Yesus ini Yudas itu mengalami kebangkitan nggak? Kenapa? Yesus di dalam sejarah mengalami kebangkitan nggak? Kalau misalkan Yesus dalam sejarah itu adalah mati, maka tentu Sarah tidak akan mendatangi Yesus di hari ketiga untuk mengurapi. Sejarah mengatakan dia bangkit atau tidak? Tulisan Josephus bab ke-8. Kalau dalam Kristen ya. Saya mau masalahnya ya. Bangkit itu bukan berarti bangkit dari kematian. Itu secatat. Anda tahu nggak? Ada namanya mati suri, ya. Nih kalau ada tahu ya, ada pernah nonton film Romeo and Juliet, di mana itu sang wanita itu meminum racun yang punya efek sekitar berapa jam. Itu memang betul-betul dia kelihatan seperti orang mati. Di direksi apanya nggak ada, tapi itu ada berefek berapa jam guys. Setelah itu lewat dia bangkit lagi dan ingat juga ya, ingat nggak kisahnya orang yang pingsan lalu bangun lagi, atau orang makin tidur, orang tidur panjang ya. Contoh kayak penghuni gua Kafi, ya. Itu tidur berapa ribu tahun, ya, atau ratus tahun itu. Jadi mereka bangkit dari tidur yang panjang, lama sekali gitu kan. Jadi bangkit ini adalah istilah yang mesti harus melulu bangkit dari kematian. Ya, itu harus dipahami. Orang yang koma itu kan dianggap setengah mati koma itu. Anda coba pernah lihat orang koma nggak? Orang koma itu dia tidak ada respon apa-apa. Koma. Kalau dibaca di scanner itu adalah ya lemah sekali gitu guys. Kayak udah mau, kalau lurus kan meninggal. Kalau lurus itu kan dia udah lemah kali apanya. Gak bisa diajak komunikasi apa-apa, nggak bisa guys. Udah koma gitu. Nah itu setelah dia selamat, dia bangkit dari koma dan dia hidup lagi. Jadi sekali lagi harus paham ya, bangkit ini apa dulu. Nah, kalau kita berpegang pada yang Yesus katakan, Yesus sebelum kejadian penyaliban, Yesus berkata begini ya, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku.
Tapi aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tanda Nabi Yunus atau Jonah. Seperti Jonah atau Nabi Yunus, ya, tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, termin tinggal ini adalah hidup. Jadi ketika Nabi Yunus itu dimasukkan ke dalam, lempar ke laut, lalu dimakan ikan, dia 3 hari itu 3 malam itu dibawa berkeliling di dasar lautan oleh ikan itu, lalu dimuntahkan ke apa? Beliau dalam kondisi hidup. Makanya memakai kata tinggal. Tinggal artinya hidup. Yunus tinggal di perut ikan, itu dia kondisinya hidup. Mungkin dia mengalami semacam apa ya? Semacam apa, pingsan atau mati suri. Yang penting dia hidup, guys. Jadi orang yang mati suri atau orang yang pingsan itu nggak bisa dikatakan mati, atau tidur panjang nggak bisa dikatakan mati, itu masih hidup. Ya, karena kematian itu hanya sekali, ya, hanya sekali. Ya, menimpa setiap orang itu hanya sekali. Jadi kematian suri itu bukanlah, dalam ilmu kedokteran itu bukanlah benar-benar mati, guys. Bukan. Jadi itu adalah bukan kematian sebenarnya. Itu hanya kondisi di mana tubuh tuh dicek mirip dengan tanda kematian, padahal tidak mati gitu. Jadi intinya adalah mati suri, pingsan dan apa itu tidak mati. Jadi mungkin saja kondisi di Nabi Yunus dalam ikan itu seperti itu, tapi tidak mati. Dia tinggal di sana hidup. Nah, artinya Yesus juga begitu. Kalau dia mau dibilang sama dengan kondisi Nabi Yunus. Nah, jadi itu adalah kejadian 3 malam itu selama berlangsungnya penyaliban. Artinya Yesus di mana? Yesus ada di bumi. Itu dipahami, ya kan? Nah, jadi ketika dia 3 malam kemudian bangkit, itu bukan bangkit dari kematian, sama kayak bangkitnya Yunus dari perut ikan, juga bangkitnya Yesus dari perut bumi. Ini bukan bangkit dari kematian sekali lagi, ya, tapi semacam bangkit dari mati suri atau atau mungkin pingsan atau tidur panjang gitu, guys. Itu logika pikirnya. Oh enggak, itu tulisan Yahudi, bro. Itu bukan punya orang Kristen, ya. Sejarawan Yahudi yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan bernama Josephus, ya. Dia mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, kalau memang itu Yudas, apakah Yudas dibangkitkan? Tidak, karena kalau dalam kematian berarti yang disalibkan itu bukan Yudas. Terima kasih. Karena ketika Yudas ditangkap, Yudas makanya dia nggak lihat kata-kata Yesus. Yesus katakan bahwa seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 malam, anak manusia juga tinggal di bumi. Artinya yang disalibkan itu adalah tidak bangkit, ya, tidak bangkit, ya. Yang bangkit adalah yang lain, ya, yaitu Yesus yang tinggal di dalam perut bumi. Itu harus dipahami, guys, logika berpikirnya. Jadi Jadi misal gini ya, Anda bayangkan ada kejadian di mana kalau kita bayangkan ya, misalnya Yesus ditangkap, lalu kejadian itu murid-murid tidur. Yang tahu wajah Yesus kan hanya murid-muridnya saja sama Yudas gitu kan. Nah, lalu ketika itu tidak ada yang tahu Yesus diserupakan, ya kan, prosesnya bagaimana karena murid-murid tertidur. Nah, pada waktu itu Yudas disalib, ya. Yesus kemana? Perut bumi, kata dia. Ya, dia tinggal di perut bumi 3 malam selama kejadian penyaliban. Karena itu waktunya pas sekali timingnya melewati hari penyaliban. Ya, kejadian penyaliban itu 3 malam. Penyaliban itu mungkin sekitar 3 hari 2 malam mungkin, atau mungkin 2 malam cuman. Nah, itu melewati proses penyaliban. Jadi ketika Yesus dari bumi, dia bangkit juga. Tapi bukan bangkit dari kematian, ya. Mungkin bangkit dari mati suri atau bangkit dari tidur gitu kan, 3 malam, kita nggak tahu. Yang penting dia menggunakan kata tinggal di situ, berarti bukan mati, guys. Jadi sekali lagi ya, kalau dia baca segmen Yesus bahwa dia tuh tinggal di perut bumi 3 malam, dia akan ngerti bahwa sesungguhnya nggak ada hubungan dengan salib, itu nggak ada hubungan, ya, karena dia tinggal di perut bumi. Di salib itu tetap orang lain, ya, yang diserupakan itu, guys. Itu yang dipahami. Jadi misalnya kayak saya misalnya mau disalib misalnya, tapi saya tuh diselamatkan dan saya ditempatkan tinggal di perut bumi. Disalib adalah orang lain yang serupakan dengan saya. Lalu 3 hari kemudian saya muncul,
Orang bilang saya bangkit. Orang mengasosiasikan saya dengan yang kayu salib itu karena mereka lihat itu saya, padahal itu diserupakan. Itu miskonsepsi di situ, guys. Jadi jangan mentang-mentang Anda lihat itu saya, bukan. Saya tinggal di bumi. Ini sesuai dengan kata saya, kalau ada percaya kata Yesus ya, dia mengatakan bahwa dia tuh akan tinggal dalam bumi 3 malam. Itu kata dia, yang itu harus kita percayai. Artinya dia datang menampakkan diri kepada muridnya itu adalah setelah dia tuh dari dalam bumi 3 malam, guys. Bukan dari kayu salib, gitu loh. Itu dipahami logika berpikirnya. Jadi orang yang sepakat itu tetap mati di kayu salib, gitu, guys. Ya kan? Nah, jadi dan apapun itu bisa terjadi, ya. Misalnya tubuhnya dilenyapkan oleh Tuhan, bisa jadi. Atau misalnya ada orang yang mencurinya karena dia kira itu Yesus, karena saking apanya dia, saking cinta mungkin pada Yesus kan, dikira Yesus, dicurinya lalu dimakamkan di tempat lain. Nah itulah mungkin kita tuh, atau bahkan intinya adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi gitu. Yang penting adalah kebenaran itu adalah kata-kata Yesus. Ini bagi kita orang yang percaya dengan Yesus, ya kita percaya kata-katanya. Yang orang ini tidak pernah kutip. Orang ini saya lihat ya, tidak ada orang Kristen yang ngutip itu. Yang Yesus ngomong bahwa aku akan tinggal dalam bumi 3 malam. Tidak pernah ada orang Kristen yang mengutip. Kenapa kita mengutip? Karena itu penting sekali statement dia itu. Itulah kejadian sebelum penyaliban. Itu menginformasikan di mana dia posisinya ketika kejadian penyaliban. Itu sih pahami, guys. Bertahan bahwa dia di sebelah kanan Allah. Itu kamu sudah mengatakan Yudas tidak mengalami kesulitan, sedangkan di dalam sejarah di luar literatur Kristen, Yesus yang tersalib itu bangkit pada hari ketiga. Artinya Yesus bukanlah Yudas yang diserupakan. Jadi sudah final. Kecuali gini ya, nih, orang yang disalib itu, ya kan, disalib itu dikuburkan, dijaga oleh para tentara. Lalu hari ketiga, tentara itu melihat dia bangkit. Itu baru. Ini kan tidak. Yesus nongol di mana? Di tengah murid-muridnya. Jadi penjaga itu tidak melihat Yesus bangkit ya. Saya lagi ya. Para penjaga atau orang di sekitar makam itu tidak melihat Yesus bangkit. Itu masalahnya, guys. Kalau memang dia bangkit, orang pertama tahu harusnya orang yang di sekitar makam dia. Itu harusnya dipahami. Ngerti nggak? Misalnya gini. Ada orang yang meninggal, dikuburkan. Lalu ada penjaga makam di situ. Ada juga tetangga sekitar situ. Nah, kita yang tinggal nggak dekat situ, tapi didatangi oleh sang mayit yang bangkit ini. Ya, anggaplah gitu kan, dia bangkit dari kematian. Lah, kok bisa yang penjaga makam nggak tahu? Kan bangkit dari kematian, artinya dia hidup kembali. Masa nggak kelihatan sama penjaga makam atau orang dekat situ tinggal situ? Itu aneh sekali, guys. Artinya dia tidak dari situ, ya, tidak. Itu berarti karena gini, tempat dia. Jadi ketika kemudian di murid itu ketahui siapa-siapa, artinya dia bukan berasal dari tempat itu. Ya, perut bumi itu lebih masuk akal. Kenapa? Karena perut bumi itu tentu tempat yang tidak diketahui manusia. Karena kan lokasinya hanya disebutkan bahwa tinggal dalam perut bumi, nggak tahu perut bumi yang mana, gitu kan. Nah, itu lebih masuk akal. Artinya tidak ada penjagaan, karena mereka tidak tahu perut bumi yang mana, gitu. Tapi kalau jelas-jelas disalib kan tahu di mana kuburannya, makamnya tahu. Masa nggak ada situ pun orang yang tahu melihat dia itu keluar atau bangkit? Nah, ini harus dipahami, guys. Itu berarti faktanya, logikanya Yesus tidak mungkin bangkit dari makam itu. Berarti dia nggak mungkin disalib. Kan dia adalah bangkit di tempat lain, dan itu bukan berarti bangkit dari kematian. Itu logika begini, guys. Jadi kalau kamu mengatakan mungkinlah ini nanti dia diserupakan kesempatan dia bobo lah dia apa, itu kamu sudah mengeksegesa apa yang di dalam pikiranmu kepada ayat kitab suci. Tapi kamu melanggar ayat-ayat yang lain yang bahkan didukung dengan apa? Fakta sejarah. Dia nggak sampaikan ayat ngomongin Yesus bahwa dia ada di perut bumi, ya. Itu dia sudah melanggar itu, karena dia menyampaikan itu. Lalu dibilang fakta sejarah, guys, ya, saya bilang ya. Anda pernah nggak lihat kayu yang bengkok di dasar sungai? Itu sebenarnya kayu itu lurus. Nah,
Orang mengatakan bahwa orang yang melihatnya kan, oh itu kayu bengkok, spesikan itu bengkok. Wong dia matanya melihat bisa menipu matanya. Nah orang yang ngerti dia akan mendekat dan dia teliti betul nggak di bengkok. Jangan ini nggak bengkok karena dia punya pengetahuan lebih daripada orang ini yang cuma mengandalkan mata. Dia punya pengetahuan bahwa biasanya nih kalau ada kayu bengkok di laut sungai itu nggak mesti bengkok. Bisa bengkok juga, tapi yang jelas adalah itu adalah fata morgana, ya. Jadi itu adalah istilahnya itu adalah bias air, apa itu saya lupa gimana. Jadi tarik rupanya kayaknya lurus. Jadi mata bisa menipu. Jadi kalau diserupakan, Anda bayangkan lah ya, kalau diserupakan ya mau bilang apa lagi? Tentu kan orang melihatnya seperti itu. Padahal itu diserupakan. Jadi fakta sejarah ya memang mata melihat itu Yesus, tapi itu sebenarnya kan Yesus kan serupakan guys. Jadi Anda gimana pun caranya Anda akan tetap berpegang teguh pada apa yang dilihat. Padahal sekali lagi ya mata itu punya keterbatasan. Ya orang yang diserupakan nggak bisa dibedakan karena diserupakan banyak kan. Ya itulah namanya. Jadi Anda nih seperti mirip. Anda pernah lihat ya film Mission Impossible? Itu kan bagaimana mereka tertipu. Ada orang yang menyerupai orang lain, ya kan? Nggak ketahuan tuh nyamar gitu kan, tiba-tiba dia ledak tiba-tiba dia bikin orang situ pingsan semua, lalu dia buka topengnya, ternyata dia adalah tokoh anak mudanya. Jadi guys, semua orang tertipu gitu. Nah itulah kalian, karena kalian tuh hanya menggunakan mata tanpa melihat informasi yang utuh dari apa yang Yesus ucapkan. Ya itu harus dipahami guys. Oke. Bisa bahasa lagi, bisa membantah gitu loh. Oke. Nah sekarang setelah ini satu pertanyaan lagi kayak setelah pada malam Yesus dijemput di Taman Getsemani, itu kan bagi aku ya kayak menjadi suatu misteri ya, karena setelah malam itu Yudas masuk ke dalam. Gini bro, misteri itu meskipun itu tidak dijelaskan secara konkret, tapi hasil sejarah itu bisa membantah misteri yang kamu sisihkan dengan asumsimu itu. Seperti guys, tidak ada nama fakta sejarah ya, nggak ada. Itu kan semuanya kesaksian orang-orang. Contoh, kematian Yudas ada dua versi di sini, ya, yang masing-masing penulis sejarah itu, ya, yang bersaksi di kitab itu menuliskan dua hal berbeda. Yang satu mengatakan bahwa Yudas itu melemparkan uangnya ke bait suci, lalu dia gantung diri. Yang kedua versi juga mengatakan bahwa dia membeli dengan sebidang tanah dengan uang itu, uang hasil dari sogokan itu, lalu dia berlari, lalu jatuh tersandung dengan tertelungkup, posisi telungkup dengan perut terbelah dan usus terburai. Mana yang benar? Nah mungkin dua-duanya benar, ya kan? Pasti satu versi yang benar. Nah itu apakah bisa dibilang fakta? Enggak, karena jadi yang nama kesaksian manusia itu punya kekurangan. Ya. Ini bukan ilmu pasti sejarah ini. Ya, ilmu pasti itu matematika, fisika, kimia. Jadi kesaksian itu harus diuji. Makanya kita di Quran itu ada namanya, bukan di Quran ya, di Islam itu ada namanya sejarah itu dimasukkan dalam hadis. Karena adalah sejarah kesaksian manusia, hadis namanya. Quran itu bukan kesaksian manusia, itu betul-betul firman Tuhan. Tapi kalau di hadis itu kita punya detail di situ, pengecekan. Ini siapa orang yang menyampaikan? Ini orangnya jujur nggak? Apa pikun lah atau segala macam. Berapa orang yang menyampaikan, kira-kira sumbernya banyak apa tidak? Diteliti, di riset guys. Jadi nggak sembarangan main terima gitu saja. Nggak bisa dibilang itu fakta sejarah. Karena memang harus tidak bisa makanya ada tingkatannya kan, ada sahih, mutawatir hingga palsu guys. Jadi kita tuh sangat detail dalam meneliti setiap sejarah yang ada. Nggak kayak mereka nih main terima gitu saja gitu kan. Nah, padahal kalau ada terima ya terimalah tuh cari kematian Yudas yang dua macam itu, ya. Jadi ada akan bingung sini nanti. Yudas tuh matinya melemparkan uang ke. Jadi ada akan mengatakan bahwa dia tuh melemparkan uangnya ke gereja, habis itu dia beli tanah. Mana benar gitu kan? Lalu dia tuh pergi sendiri, lalu dia jatuh sandung dengan perut terbelah dan usus terburai. Mana benar guys? Nah, mungkin benar dua-duanya gitu kan. Kamu berasumsi itu diserupakan di waktu sela-sela itu sudah dibantah dengan apa? Ada kebangkitan. Jadi kamu tidak bisa membenarkan itu karena Yudas sama bilang itu tidak dibangkitkan.
Jadi asumsi yang kamu selipkan di dalam penuh ayat kitab suci kami itu sudah ditepuk sama fakta sejarah. Jadi dia fakta sejarah itu bukan begitu caranya, ya. Yang harus dipahami adalah kenapa tidak ada yang melihat Yesus bangkit. Orang di TKP, tempat dia dimakamkan, tidak ada yang melihat itu. Yang melihat adalah murid-murid Yesus yang di tempat lain. Itu. Jadi Yesus datang dari mana gitu, guys? Lihat mana dia datang dia. Orang bangkit dari kematian itu kan sama kayak manusia, ya. Bangkit dari kematian. Coba ada mayat yang bangkit dari kubur. Itu kan orang pasti tahu. Geger orang kan, itu orang baru mati kemarin bangkit lagi. Ini nggak ada yang tahu satu sekali. Kemana orang-orang itu? Ini aneh sekali. Makanya ya, jelas Yesus bukan dari situ. Dia dari tempat lain. Yang kalau dia bangkit itu memang orang nggak ada yang tahu karena dia, tempatnya bukan tempat yang dijaga itu, bukan tempat yang menjadi, apalagi dia orang tokoh penting. Ini misalnya Anda bayangkan ya, misalnya ada presiden meninggal, wafat, presiden ya, anggap ya, wafat meninggal. Tentu tempatnya itu tidak akan pernah sepi. Namanya presiden atau tokoh lah gitu, siapapun kayak Yesus kan tokoh nih. Gimana mau sepi? Orang situ akan berziarah, akan apa ya, akan datanglah berkunjung. Kok bisa orang-orang itu yang tamu kunjung segala macam itu, atau mungkin yang menjaga itu segala macam itu nggak tahu dia bangkit? Ini sekali. Artinya dia tidak di situ, guys. Itu logika berpikirnya. Artinya dia ada di bumi seperti kata-kata dia, dan dia itu adalah kata-kata dia, yuk. Jadi kita mau percaya kata-kata dia atau percaya dari orang yang menyaksikan. Ya, kalau saya percaya kata-kata Yesus, artinya dia tuh bangkit bukan bangkit dari kematian ya, tapi bangkit mungkin dari ya pingsan atau tidur yang panjang, 3 hari 3 malam di perut ikan, di perut bumi, lalu dia bangkit bukan bangkit dari kematian sekali lagi, dan dia di tempat yang perut bumi itu, sehingga orang tidak tahu dia di mana, sehingga dia enteng aja pergi ke buru-burunya tanpa orang tahu kalau dia tuh udah bangkit dari dalam perut bumi, ya nggak tahu orang, karena lokasinya itu kan tidak diketahui orang, gitu. Yang diketahui orang adalah lokasi yang mereka lihat dengan mata bahwa Yesus disalib dan dimakamkan di situ. Itu loh gue pikirnya, guys. Sendiri, jadi itu tidak benar. Lanjut yang kedua. Ya, sekarang kita kembali pada topik ya. Jadi pada malam, tolong didengarkan dulu. Jadi pada malam Yudas menjemput Yesus di kamar Getsemani dalam keadaan murid Yudas tertidur seluruhnya. Ya, kemudian selepas kejadian itu maka kisah Yudas itu hilang. Tidak ada yang menceritakan kemana perginya Yudas sampai pada waktu Alkitab Matius dan Kisah Para Rasul menuliskan di akhir cerita bahwa salah satu kematian Yudas itu karena dia hendak bunuh diri karena menyesal. Kemudian uniknya terdapat kontradiksi pada Kisah Para Rasul bahwa yang Yudas itu terangkap batu lalu mati. Oke. Kenapa dalam dua Injil ini menjelaskan dua keterangan yang berbeda dan sementara Injil-Injil lainnya tidak mampu atau tidak berani menjelaskan kemana hilangnya Yudas yang misterius, tapi dua Injil ini menjelaskan dengan kontradiksi. Kamu tidak pernah mengerti perbedaan hanya memberitakan satu dengan memberitakan hanya satu. Kamu tidak pernah mengerti itu, makanya kamu bingung di Kisah Rasul dengan yang ada di Injil Sinoptik. Kamu tidak tahu membedakan memberitakan hanya satu dengan hanya memberitakan satu. Kamu tidak mengerti itu. Itu kan hanya kalimat yang dibolak-balik saja. Ya. Hanya memberitakan satu dengan memberitakan hanya satu. Itu sama saja, guys. Hanya kalimatnya dibalik-balik gitu loh. Ya. Hanya memakan satu ya dengan memakan hanya satu. Sama saja. Ini permainan kata-kata dari seorang yang berusaha ngeles ya, itu. Orang ngeles itu akan bermain kata-kata. Kata-kata yang sejatinya sama, hanya letak susunan berbeda, dia bilang ini beda. Itulah permainan kata-kata ya. Apa beda dengan hanya memakan satu dengan memakan hanya satu? Ya sama saja. Ya kan? Anda bolak-balik pun kata-katanya itu juga gitu, guys. Ya, Sekarang saya coba bayangkan nih, kamu tidak mengerti dua hal ini, sehingga kamu menyimpulkan yang di Kisah Rasul itu bertentangan dengan yang ada di sini. Kenapa? Kalau di Kisah Rasul dikatakan dia takut dengan batu, kemudian perutnya keluar, kemudian yang lain dikatakan berbunuh diri, itu tidak kontradiksi, berbeda, itu tidak bertentangan, bro.
Gimana nggak bertentangan? Ingat, perutnya terbelah dan usus terburai, terantuk. Kalau kita ngomong terantuk, ya, lalu jatuh terlungkup dengan perut terbelah dan usus terburai, itu berarti kan posisi kejadiannya adalah di tanah. Gantung diri di atas sesuatu, menggantung di udara. Jadi bisa menyamakan sesuatu yang di tanah dengan di udara. Ini kontradiksi. Mau bilang pula nggak kontradiksi gitu kan? Tapi kalau dia bertentangan, itu sudah pasti berbeda. Yang berbeda belum tentu bertentangan, tapi yang bertentangan itu sudah pasti berbeda. Kenapa? Karena timeline penulisan kesimpulan, dia gantung diri bicara. Tapi ketika dia gantung diri, dia jatuh ke bawah, kemudian perutnya isinya keluar. Jadi itu bukan. Guys, ini terantuk. Dia berlari, kesandung, terantuk. Bukan putus tali itu segala macam, guys. Lalu contoh, orang gantung diri. Anda bayangkan ya, orang gantung diri. Ya, gantung diri. Jatuh. Kira-kira apa yang terjadi pada tubuhnya? Apakah perut terbelah? Ingat, ini perutnya terbelah loh. Bukan pecah. Perutnya terbelah. Ya. Perutnya terbelah, artinya apa? Kalau perut terbelah, untuk membelah perut atau membelah apapun itu butuh pisau belah namanya. Pisau apa namanya? Pisau bedah namanya. Pisau, intinya pisau. Nah, itu dokter, pernah lihat nggak kerja dokter bedah? Itu dia untuk membelah, kan kerja dokter bedah kan membelah-belah itu. Dibelah biar bisa mengambil isi perutnya, isi tubuhnya, di otak-atik, dijahit segala macam, kan dibelah itu. Jadi tarik garis. Itu makanya Anda lihat jahitan orang yang perutnya bisa dibelah itu kan nampak itu. Dijahit garis gitu kan. Jadi itu butuh pisau. Nggak bisa jatuh langsung terbelah, nggak bisa. Anda kira perut orang itu semangka apa? Kalau semangka ya, al jatuh kan dia terbelah. Bukan tapi terbelah, bahkan pecah. Ini tubuh manusia loh. Anda kalau pukul semangka, bisa jadi kemungkinan terbelah semangka itu. Karena anatomi semangka beda dengan anatomi tubuh manusia. Anda pukul tubuh manusia dengan benda keras apapun itu, mau palu, penokok, itu tidak akan terbelah tubuh itu. Yang ada remuk, hancur. Ada pukul, ada tinju. Anda pernah lihat nggak petinju seperti apa atau orang apa bertarung? Itu tidak ada yang terbelah-belah badannya, nggak ada. Yang paling memar, bonyok, biru-biru, luka, nggak ada yang terbelah. Kenapa? Karena pukulan benda tumpul. Bahkan kalau ketusuk pun tidak terbelah, tapi berlobang. Ya. Kena peluru, berlobang. Nggak terbelah, guys. Untuk membelah itu butuh namanya pisau. Jadi, ini kontradiksi sekali. Yang pertama, dia mengatakan bahwa jatuh dari pohon yang tepat digantung diri. Aneh sekali itu. Kalau ada orang gantung diri, ya, dia harus memakai tali yang kuat. Kalau putus ngapain gantung diri? Kalau putus ya berarti dia gagal gantung diri gitu loh. Intinya adalah apa ya namanya? Atau apa ya? Intinya adalah dia harus pastikan bahwa itu memang tempat penopangnya kuat dan tali untuk gantung kuat. Kok tidak main-main namanya? Coba, saya gantung diri pakai apa ya? Pakai benang yang bisa putus. Ngapain coba? Nggak niat amat sih gitu. Jadi ini kontradiksi, guys. Ya. Dikatakan bahwa dia berlari, tersandung, lalu jatuh dengan posisi terlungkup, perut terbelah dan usus terburai. Jadi nggak mungkin orang yang perutnya terbelah itu dari hasil jatuh gantung diri, nggak mungkin. Itu pasti dibelah, guys. Itu harus dipahami logika berikutnya. Jadi, kalau Anda lihat ya, ketika perut lambungnya itu ditikam, orang yang melihat itu Yesus ditikam, itu sebenarnya kalau itu Yudas masih masuk akal. Ya, tusuk gitu kan. Nah, ditusuk itu bisa jadi tusukannya itu kan tentu kan dicabut lagi. Bisa jadi karena keras dia goyang-goyang gitu kan. Sehingga tergesek gitu. Perut terbelah. Ya.
Karena kan ditusuk tuh pas lambungnya dekat perut itu guys. Dan isi perutnya keluar gitu. Ini masuk akal sekali gitu, ya kan? Jadi apa ya? Anda harus pakai logika. Suatu yang bertentangan, dia bermain kata-kata nih guys. Suatu yang berbeda bukan berarti bertentangan, tapi suatu yang bertentangan pasti berbeda. Kalau berbeda itu biasa bertentangan. Nggak ada yang berbeda tuh nggak bertentangan. Contoh, saya beda pendapat dengan dia, itu bertentangan artinya. Beda pendapat kok. Beda dengan dia, saya laki-laki sejati, dia laki-laki jadian, itu bertentangan. Jadi, sesuatu yang berbeda itu adalah artinya bertentangan. Dan sesuatu yang bertentangan artinya ada perbedaan di situ. Itu saja gampang, guys. Ini sama kita tadi. Memakan hanya sekali dengan sekali makan, sama saja, guys, gitu loh. Dia ini sok bermain kata-kata padahal intinya sama. Itu dalam pemahaman bahasa sama saja artinya, nggak ada bedanya, ya kan? Mau itu tuh dibilang berbeda, bertentangan, itu sama guys. Jadi kenapa orang itu bertentangan? Karena berbeda. Kok sama nggak mungkin bertentangan. Yuk kita makan bakso, yuk ayo. Yuk kita makan minum ini, yuk minum es, yuk ayo. Nggak mungkin bertentangan. Yuk kita punya anak 2, yuk ayo, itu nggak bertentangan. Tapi coba kalau yuk kita makan bakso, yuk enggak, aku mau makan sate, itu bertentangan. Berbeda bertentangan guys. Kok bisa dibilang berbeda belum tentu bertentangan? Coba sebutkan berbeda apa yang bukan bertentangan, coba. Berbeda tuh bertentangan, ya. Kita bukan ngomong bertentangan dalam hal perang ya atau apa. Bertentangan adalah kondisi di mana satu sama lain itu berbeda, itu bertentangan tuh, ya. Ini Anda menyampaikan bahwa bertentangan adalah semacam perkelahian, nggak gitu. Bertentangan adalah kata lain dari perbedaan, berbeda, ya. Berbeda, bertentangan. Itu logikanya, guys. Itu bukan masalah penjara. Mengenai teratuk batunya itu tak dijelaskan. Bagaimana? Mengenai teratuk batunya itu bagaimana? Jadi dia jatuh gantung diri. Teratuk batunya itu bagaimana? Dia dikatakan menggantung dirinya, dan kemudian penelusuran lebih lanjut yang ditulis oleh kisah itu ditulis oleh Lukas, ya, oleh Lukas, dan dia buat kesimpulan akhirnya seperti apa. Jadi itu masalah timeline. Dia tidak mungkin jelaskan batu yang bentuknya seperti apa, warnanya apa, tidak. Tapi kesimpulan dia mengenai matinya yang tadinya disebutkan di dalam Injilnya itu gantung diri, kemudian dia mati. Ini busa ngeles nih guys ya. Jadi nampak aja tuh dari gaya bola mata nampak aja ngeles guys. Busa cari ini gimana sih supaya, makanya gini loh, ada versi lain yang mengatakan, orang Kristen mengatakan bahwa jatuh gantung dirinya di tepi jurang. Di tepi jurang. Kebetulan talinya putus, di bawah jurang tuh ada batu-batu runcing. Ini nggak masuk akal. Kenapa kok gantung diri tepi jurang? Tepi jurang tuh udah bagus, tinggal lompat saja. Ini cari kerja namanya guys. Ada mau gantung diri, mau atasi sulam. Saya mau bunuh diri nih. Kalau saya ke jurang ya sudah, ngapain saya gantung diri? Jurang tinggal lompat. Logikanya aneh sekali. Jadi mereka tuh memang berusaha cari cara supaya itu tidak bertentangan. Faktanya bertentangan. Makanya kalau caranya kan beda. Oh, berbeda bukan berarti bertentangan. Bertentangan adalah pasti berbeda. Itu kan permainan kata-kata yang sejatinya sebenarnya sama saja gitu guys. Anda yang pernah belajar bahasa pasti ngerti bahwa ini sama saja gitu, ya kan? Jadi kita nih nggak bisa ditipu dengan hal seperti itu, ya. Dengan permainan anak kecil nggak bisa kita guys ya. Permainan kata-kata itu kata-kata yang sepele, orang belajar itu semua, ya. Memakan hanya sekali memakan sama saja, gitu loh. Keluar, makanya saya katakan sama kamu harus belajar membedakan hanya memberitakan satu dan memberitakan hanya satu. Hanya memberitakan satu dengan memberitakan yang satu, sama saja. Sama saja. Nih, saya hanya memberitakan satu, yaitu berita saya adalah ada seorang pria yang pria ini adalah pria jadian.
Lalu saya bilang satu lagi ya, eh, hanya satu yang saya beritakan, yaitu ada seorang pria yang dia itu adalah kejadian. Sama saja kan? Sama saja guys, di mana tak bedanya coba? Makanya Anda nih, aduh kita nih berusaha ditipu dengan cara permainan yang apa ya? Ini bahasa sederhana guys. Orang juga ngerti bahwa itu sama. Apanya yang beda coba ya kan? Aku bingung nih kak ya, karena dalam artian kalau misalkan Injil A berkata berbeda dengan Injil B, bagaimana saksi yang sesungguhnya, siapa yang pernah melihat, dan bagaimana sebenarnya kayak apabila 100 orang itu melihat Yudas meninggal, seharusnya 100 orang itu akan bersaksi dengan satu kisah yang sama. Sekarang uniknya, bagaimana apabila keempat Injil menceritakan kisahnya kematiannya Yudas? Masalahnya ketika orang melihat Yudas gantung diri dan jatuh ke bawah perutnya keluar, tapi saya mencatat Yudas gantung diri dan kamu mencatat perutnya keluar. Apa masalah dengan itu? Tetapi perbedaannya pada kisah para rasul itu terangkuk batu lalu isi perutnya keluar. Terangkuk batu. Dia jatuh, dia gantung diri, dia terangkuk batu. Kalau nggak terangkuk batu, dia tidak akan perutnya tidak akan keluar, paling dia tergeletak. Jatuh gini loh, jatuh dari mana? Guys ya, saya nih, saya pernah ya jatuh dari pohon, tinggi sekali pohonnya. Waktu saya masih kecil, masih SD ya. Pohon itu kira-kira setinggi 2 kali rumah guys. Rumah yang tingginya mungkin kira-kira 3 meter ya. Jadi pohon itu setingginya 6 meter. Saya hanya seorang anak SD yang mungkin tinggi saya waktu itu SD itu berapa ya? Paling nggak sampai semeter lah guys. Jadi tinggi pohon itu 6 kali lipat tubuh saya, lebih bahkan, lebih lah harusnya. Karena saya nggak sampai semeter. Anak kecil itu paling berapa lah paling kan? Paling 500 apa? 500 senti atau berapa tuh guys? Ya nggak sampai lah semeter. Jadi 6 meter guys. Dan di bawah itu ada batu-batu, ada dahan pohon, karena kan itu pohon yang besar, sehingga akarnya itu kan timbul gitu. Saya jatuh dalam posisi terduduk. Apa yang terjadi? Apakah paha saya terbelah, bokong saya terbelah? Enggak, yang ada saya memar. Ya, terkilir guys, dibawa diurut. Diurut, bukan diobati luka gitu. Itu ketinggian 6 meter, anak yang kecil tuh kan tubuhnya rapuh, anak kecil loh guys, SD kelas 2 SD mungkin, kelas 3 SD, rapuh tubuhnya. Lalu gantung diri apa setinggi itu? Apa Anda gantung diri? Kalau Anda tahu ya, kalau Anda lihat orang gantung diri itu nggak pernah tinggi guys, nggak pernah, ya. Ngapain dia repot-repot naik ke pohon yang tinggi gitu? Kalau semakin tinggi tempat, dia tinggal lompat mati sudah. Gantung diri itu gampang ya. Kalau Anda tahu ngerti ya. Gantung diri itu adalah posisi orang meninggal mati dengan hanya butuh space untuk ada jarak antara kakinya dengan tanah. Selesai sudah. Gak perlu tempat yang tinggi. Dimanapun bisa. Anda tinggal cari palang di sana, bisa ranting pohon yang rendah, bisa apa rumah Anda. Makanya Anda lihat orang gantung diri itu di mana kebanyakan? Di rumah. Di rumah yang ada atapnya, yang ada tempat palang dia bisa gantungan tali atau apapun di situ, sarung atau apapun di situ, kain. Simple gantung diri itu. Kok di bawahnya ada batu? Gimana ceritanya? Setinggi apa sih? Kalau ada tempat yang tinggi, ngapain gantung diri? Tinggal lompat ke bawah, mati, sukses. Maka saya bilang, ini adalah, ini pembodohan. Jujur saya katakan ini pembodohan. Kita tadi dibodohi dengan, oh itu masuk akal. Dia gantung diri, jatuh ke bawah, lalu kena batu, setinggi apa dulu? Saya saja jatuh setinggi 6 meter, 2 kali tinggi rumah, anak masih kecil lagi. Tidak ada tubuh saya luka, hanya terkilir guys, diurut.
Dan ini kata-kata terbelah loh, terbelah bukan pecah. Untuk membelah sesuatu itu butuh tarikan pisau. Tusuknya nggak bisa, tusuknya nggak bisa. Tusuk itu ya, kalau dia cuman tusuk tarik nggak bisa. Tapi kalau tusuk karena keras mungkin ya, kalau tusukannya dalam, ditarik nggak bisa. Anda pernah nggak lihat orang nusuk kayak apa ya, nusuk kayu atau nusuk apapun itu? Kan itu kan keras, tarik keluar kan, itu biasanya kan goyang-goyang kan. Nah itulah makanya terbelah dia, kan digoyang-goyang itu untuk bisa keluar yang apanya itu. Nah itulah kejadian ketika Yudas itu bisa jadi ya, kita nggak tahu siapa yang salib, tapi bisa jadi logikanya masuk akal karena ketika Yudas orang itu ditombak gitu kan, itu kan cabutnya susah, sehingga perlu digoyang-goyang sedikit. Nah itu asalnya terbelah gitu guys, ketarik sama tombak itu yang tajam itu. Nah itu lebih masuk akal kan. Jadi sekali lagi ya, jangan pernah mengatakan suatu kontradiksi itu tidak kontradiksi, itu sudah kontradiksi. Jadi logikanya adalah setinggi apa dia gantung diri, kok bisa di bawahnya tuh jatuh dia kena batu perutnya terbelah, nggak masuk akal guys. Ya, kalau memang tempat itu tinggi sekali sehingga kalau jatuh ke bawah bisa buat perut terbelah, ngapain dia gantung diri? Tinggal lompat ke bawah. Toh itu kan ketika Anda bayangkan ya, faktanya kan dia bilang kan kalau dia kan jatuh ke bawah perutnya terbelah, mati, ya nggak perlu gantung diri kalau gitu, lompatnya ke bawah. Kalau memang dia tahu itu kalau jatuh ke bawah bakal perut terbelah mati, guys ini aneh sekali guys kalau pikirnya coba. Ngerti nggak maksud saya? Ini aneh sekali loh. Dia berusaha mengelesnya tuh memang luar biasa parahnya itu, ngelesnya tuh luar biasa parahnya guys. Suatu yang nggak masuk akal. Gantung diri, jatuh ke bawah, perut terbelah, keluar isi perut, usus terburai. Pertanyaannya adalah setinggi apa digantung diri? Kalau rendah nggak mungkin begitu. Saya saja tinggi 6 meter itu pohon itu saya jatuh ke bawah, nggak ada yang terbelah badan saya, nggak ada yang isi perut keluar, yang ada terkilir. Lagian ngapain saya gantung diri di tempat setinggi itu? Ngapain? Gantung diri itu simple. Anda kalau lihat kasus bunuh diri, di mana untuk gantung dirinya? Di rumah, ya. Tempat-tempat yang ada palangnya saja sudah. Nggak perlu mereka cari tempat tinggi, guys. Kalau jadi gini, Anda saya ajarkan ya, ini bukan saya ajak Anda bunuh diri ya, ini harus adalah cerdas ya. Orang bunuh diri itu ya, ada caranya gantung diri. Itu simpel sekali. Anda nggak perlu cari tempat tinggi. Yang harus itu adalah tempat itu harus ada jarak space antara kaki dengan tanah. Selesai sudah. Nggak tinggi-tinggi, nggak perlu tempat tinggi, guys. Tempat rendah pun bisa. Ya. Bisa tempat rendah. Bahkan gini ya, orang bahkan nggak perlu kursi. Ya, gini caranya ya. Ini keajaran nih. Ada kakinya nampak tanah nih. Ada bahkan tempat yang rendah pun bisa ya. Tempat rendah nih, ada palang. Misalnya ada berdiri kan, palang itu kepala Anda. Itu bisa itu, meskipun kakinya nampak tanah. Cara gimana? Ya, saya ajarin ya. Bukan dia tiru ya, jangan dilakukan ya. Ini cuman agar edukasi aja, biar orang paham betapa apa namanya apa ya istilahnya betapa ngelesnya si Elimiran ini. Palangnya rendah, ya, ada ikat tali, ada ikat ke leher Anda posisinya adalah ngapain? Kaki angkat ke atas. Anda tuh bersilah kalau perlu. Kalau perlu Anda tuh begini posisinya ya. Ajarkan ya. Kalau perlu Anda tuh begini posisinya guys. Nih, begini posisi Anda. Nah, begini. Nah, gini. Sambil apanya terlilit gitu kan. Mati Anda. Yang penting Anda tuh gantung. Jadi fungsinya gantung itu adalah leher Anda tuh harus terjerat tali. Selesai sudah. Atau kain. Yang penting kakinya itu tanah. Dia nopang itu betul-betul leher Anda. Selesai sudah. Nggak mau tempat tinggi. Nah, kalau Anda mau diri dengan cara kedua, ya lompat dari tempat tinggi. Itu nggak perlu gantung diri. Emang Anda butuh tempat tinggi dan itu lebih ribet. Jadi orang tuh kalau mau gampang mau dirinya, dia nggak perlu lompat dari tempat tinggi. Ngapain Anda coba? Ada pergi cari gedung tinggi, lompat. Ngapain? Tinggal ambil tali, ambil apa? Di kamar pun bisa dilakukan itu, bunuh diri gitu. Jadi
aneh sekali guys. Jadi ada ya orang yang kreatif begitu, gabungkan keduanya, gantung diri di tempat yang tinggi. Padahal itu harusnya kan metode untuk lompat, bunuh diri secara lompat dari tempat tinggi guys. Ini pokoknya sekali lagi ya guys ya, kita nih berusaha ditipu dengan ngeles yang parah guys, itu harus dipahami logika-logikanya. Sebab biasanya kalau gantung diri itu tak akan jatuh hingga ke batu. Ya, dia dikatakan gantung diri dan jatuh terangkat kepada batu dan perutnya keluar. Apa masalahnya dengan itu? Apa talinya setipis itu tuh gimana? Orang gantung diri itu ke talinya kan nggak mungkin tali sembarangan guys. Dia harus tahu itu tali harus bisa ngikat lehernya yang kencang gitu. Kok nggak berarti nggak niat dong? Masa ada orang gantung diri pakai tali benang? Itu nggak nyebut diri, namanya itu main-main namanya kan. Yang minimal dia bakal pakai tali rapia, atau tali rapia pun kurang make sense ya. Karena tali rapia itu kurang kencang juga. Dia minimal pakai tali tambang atau kain yang kuat lah gitu. Nggak mungkin dia pakai kapas, ya nggak mungkin dong. Ada dia ambil kapas lalu dilihat gitu, nggak mungkin. Itu kan main-main namanya. Logika aja lah. Ya, orang bunuh diri itu kalau gantung itu yang pasti tali itu pasti kuat. Kalau nggak kuat, ya langsung putus di awal, gagal bunuh dirinya. Dia akan cari lagi tali yang lebih kuat lagi. Artinya guys ya, makanya dia ketika ada orang menemukan orang gantung diri, itu orang tuh cepat-cepat dipeluk kan, diputuskan talinya kan, atau dibuka ikatan lehernya, baru dia bisa turun. Nggak ada yang tiba-tiba putus jatuh, itu nggak ada guys. Kecuali kayunya udah lama labu gitu kan. Masa ya orang nggak tahu di situ ada mayat gantung diri, baunya aja kecium gitu kan. Jadi ini adalah permainan yang ngeles yang luar biasa dari seorang Elie Miron yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman kesan yang lainnya demi menutupi fakta bahwa itu memang kontradiksi ya. Ya pokoknya karena dua saksi ini berbeda. Karena dua saksi Itu adalah daerah yang berbatu, bahkan rumah pun, rumah di sana dari batu batu kan udah pernah diserang dulu. Daerah berbatu guys, daerah berbatu dia bilang gitu kan. Gimana mana daerah itu berbatu ya, di mana-mana berbatu ya, batu di mana-mana loh ya, di mana-mana. Jadi mau di pegunungan, mau di dekat pinggir sungai, itu berbatu semua. Dasar sungainya berbatu guys, Anda tahu gitu. Jadi apa sih bilang ya, batu tuh apa sih batu itu ya. Jadi gini, saya tanya sekarang, apakah dokter bedah itu membelah perut itu dengan batu? Kan tidak. Kalau gitu ngapain dia pakai pisau bedah? Besok ada di Miron nih bilang ke dokter, itu kemarin itu Yudas itu jatuh dari gantung diri, itu perutnya terbelah dokter, kena batu dokter. Dokter ngapain pakai pisau bedah? Batu bisa bikin perut terbelah loh. Kan enggaknya logikanya sakit tuh namanya guys. Dokter membelah perut atau membelah organ tubuh kulit itu pakai pisau bedah. Caranya ya diputer, dilupin, bukan gitu ya, bukan. Ditusuk, ditarik garis, terbelah. Tusuk aja bolong cuman. Apakah diketok batu? Tok 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 tok, yang ada bukan terbelah kulit. Ada nggak ada lihat metode orang belah kulit itu dengan cara ditokok batu? Kan rantuk batu tidak menyebabkan kulit terbelah guys. Kulit terbelah hanya dengan memakai pisau apa namanya, pisau lah pokoknya guys, pisau bedah lah kalau kita bilang itu. Jadi kalau gitu ya logika Anda besok tolong bilang sama Pak Dokter ya, Pak Dokter, Anda jangan lagi pakai pisau bedah Pak Dokter, cukup pakai batu aja. Itu perut Yudas itu terbelah pakai batu Pak Dokter, ya kan? Gitu aja logika ya. Aneh sekali memang. Belum. Nah, nanti kalau kamu ya saya tidak memaksa, kamu boleh ke sana, kamu boleh lihat kondisi tempat-tempat peninggalan yang seperti itu lagi. Jadi itu kamu harus bisa
yang berbeda. Ingat, ini poin kamu memahami kitab suci kami. Yang berbeda. Jadi menurut aku daripada dua kitab itu mereka menuliskan konsep kematian Yudas sesuai daripada praduga mereka sendiri. Karena mereka belum pernah melihat hilangnya Yudas, belum pernah melihat kematian Yudas. Karena Yudas sudah hilang. Pencatatan di dalam Injil Sinoptik itu berdasarkan timeline. Apa yang ada di Lukas itu dicatat kembali, misalnya di Matius, atau disinggung kembali di Markus. Substansinya sama, tetapi timeline-nya berbeda. Misalnya ada yang dicatat di dalam Ini substansi sama, cara bunuh diri aja beda, ya kan? Cara mati ya beda, apa yang sama? Substansi adalah esensinya, itu harus sama. Misal gini, saya contohkan ya. Yudas bunuh diri, ya, bunuh diri, itu esensi sama. Jadi yang apa? Tapi caranya itu masuk esensi juga. Kalau dia berbeda ya berbeda juga, guys. Ya, ini misal gini ya, kalau bilang gini misalnya, Yudas meninggal ditemukan gantung diri, ya, gantung diri. Intinya adalah dua hal yang harusnya sama. Oke, nggak sama persis. Misal kalimatnya begini ya. Saya melihat Yudas meninggal gantung diri. Yang satu menuliskan bahwa yang saya lihat adalah Yudas tuh ditemukan dalam keadaan gantung diri. Itu esensi sama. Itu baru esensi sama, guys. Tapi kalau yang satu mengatakan bahwa dia digantung diri, habis dia melempar uang ke bait suci, dia gantung diri. Lalu satu lagi mengatakan bahwa dia membeli uang 9 talang uang itu, habis itu dia berlari tersandung, jatuh telungkup dengan perut terbelah dan usus murai. Itu dua hal yang berbeda. Esensinya berbeda, guys. Yaitu esensinya apa di situ? Dua. Esensi mengenai untuk apa uang itu digunakan, dan esensi bagaimana cara mati, guys. Terus dipahami. Terus bahwa ada yang telanjang dan dia lari, tapi di yang lain itu tidak dicatat. Bukan berarti ini ditiadakan karena ketiadaan di dalam Matius atau di dalam Lukas misalnya. Bukan begitu. Karena kami harus mengerti penulisan Alkitab yang berdasarkan budaya Alkitab. Siapa penulisnya? Kita kan yang nulis Alkitab adalah manusia, budaya manusia berarti kan? Kok kita pakai budaya sih, guys? Kitab suci bukan pakai budaya loh. Dikira kitab suci itu sama kayak buku adat gitu. Enggak. Kitab suci itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengenal budaya. Ketika Tuhan berfirman, itu dia menyampaikan dengan budaya Tuhan. Enggak ada pakai budaya manusia. Makanya saya bilang, ini bukan kitab suci. Ini adalah kesaksian manusia. Buku sejarah. Nilainya sama dengan buku sejarah lainnya. Buku sejarah misalnya pemberontakan G30S, buku sejarah Perang Dunia Pertama Kedua, itu sama-sama kesaksian manusia, bukan info dari Tuhan, guys, tapi info dari kesaksian manusia, guys. Sekarang aku coba bayangkan. Ya, sekarang aku hanya bayangkan saja apabila keempat kitab ini berani menuliskan tentang hilangnya Yudas. Rasanya aku yakin semuanya akan berbeda-beda karena tidak ada saksi satupun yang pernah melihat Yudas menghilang. Oke, Kak, jadi lalu di dalam 1 Yohanes itu mau buang kemana? Bentar ya. Coba dibukakan. Karena dari 4 kitab ini hanya satu yang berani menuliskan hilangnya Yudas, melainkan hanya sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami di sini para rasul, ya. Itu kan kesaksian manusia, bukan firman Tuhan, guys. Terbukti Alkitab adalah buku sejarah kesaksian manusia, bukan firman Tuhan. Makanya apa yang kami lihat bagi pendengar. Jadi sama kayak hadis, logika apanya, guys, posisinya. Hadis bukan kitab suci, hadis itu buku sejarah. Makanya kok bisa ada sejarah, ada kesaksian manusia itu masuk ke dalam kitab suci? Ini aneh sekali. Kalau kita pahami harusnya kitab suci itu adalah berisi 100% firman Tuhan.
nggak ada kesalahan manusia di dalamnya guys, ini sekali gitu kan. Makanya ketika para sahabat menuliskan Al-Quran itu tidak ada kesalahan mereka di dalamnya tulis, itu nggak ada. Mereka betul-betul menyampaikan apa firman Tuhan sampaikan melalui Nabi Muhammad, tanpa mereka tambah-tambah, kurang-kurang, tanpa mereka tambah-tambahan atau mereka masukkan kesalahan mereka guys. Itulah namanya kitab suci, itu namanya firman Tuhan, bukan kesalahan manusia gitu kan. Yang telah kami saksikan, yang telah kami raba, itulah yang kami tuliskan. Sekali lagi, itulah yang telah kami lihat, apa yang kami raba. Itu memang betul-betul buku kesaksian manusia, buku sejarah, bukan kitab suci guys. Maka kan dikatakan bahwa kita tuh bahwa Yesus memberitakan Injil karenanya Allah. Nah, dia wajar memberitakan Injil karenanya Allah, karena dia adalah nabi, utusan, orang yang resmi, official dari Tuhannya. Nah, artinya dia diberitakan itu apa? Firman Tuhan, bukan kesaksian Yesus, bukan. Bukan Yesus bersaksi bahwa aku melihat di sana ada ini. Nggak ada Yesus bersaksi. Yang jadi Yesus beritakan itu adalah apa yang di firman Tuhan dia sampaikan kepadanya. Misalnya tentang bagaimana berbuat baik pada orang lain, kayak gitu kan. Jadi betul-betul ini firman Tuhan guys, apa yang Yesus sampaikan. Beda dengan apa yang Rasul menyampaikan, itu adalah kesaksian mereka, ya. Mereka lihat, mereka dengar. Jelas itu bukan firman Tuhan guys. Sekali lagi, itu adalah kesaksian manusia yang harusnya tidak masukkan dalam kitab suci. Gimana kata Yudasnya tersebut? Bukan masalah Yudas, artinya gini bro, para rasul itu mencatatkan secara lengkap apa yang mereka ketahui, yang mereka raba, yang mereka saksikan. Itulah yang dinyatakan bagi kita. Maka Lengkap gimana? Itu nggak lengkap loh. Kalau lengkap tuh kan harusnya ada semuanya. Ini nggak lengkap berarti. Justru karena lengkap tuh makanya beda-beda. Yang ini bilang mati gantung diri, dengan satu lagi bilangnya jatuh perut terbelah, yang satu bilangnya uangnya dilempar ke bait suci, satu lagi bilang uangnya beli kasih tanah. Apanya lengkap? Ya kan? Uang kisahnya sepotong gitu kok, dan kondisi pula gitu kan. Jadi ini nggak lengkap. Jadi itulah bukti bahwa pengetahuan kesaksian manusia itu terbatas. Manusia itu punya batas, dia nggak bisa menyaksikan semuanya. Makanya contoh dia kita tuh hilang kisah Yesus antara umur berapa tuh? 13 atau 9 sampai umur 23 kalau saya salah guys. Karena mereka punya kebebasan untuk menyaksikan guys. Itu harus dipahami logikanya. Karena cuma manusia gitu kan. Kalau Tuhan tidak mungkin. Tuhan tuh bisa menginformasikan, dia tahu segalanya gitu. Beda dengan manusia yang punya pengetahuan terbatas guys. karena dengan penyusunan alam itu diumumkan. Ini begini metodenya, ada metode ilmiah yang untuk tahu. Yang ini ditulis kapan, yang ini ditulis kapan, yang ini penjelasannya atau bagaimana. Jadi sama kayak kita belajar buku sejarah. Ini buku sejarah tentang Perang Dunia Pertama Kedua, ini siapa nulis nih? Kapan dia tulis? Kan gitu. Ini sama kita tuh sedang belajar buku sejarah, guys. Ini nggak ada bedanya Anda belajar sejarah di Alkitab tuh dengan sejarah Perang Dunia Pertama, Kedua, Ketiga. Ya. Semuanya adalah kisah manusia, kesaksian manusia, apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka raba, ya kan? Nah, itu. Sehingga ada berbagai macam versi itu wajar. Ada yang bilang bahwa yang pencetus Perang Dunia Pertama tuh ini. Ya, ada yang bilang ini, lalu pemenangnya ini, beda-beda guys, gitu kan. Jadi memang itulah bahayanya kalau kita memakai referensi kesaksian manusia sebagai disamakan dengan firman Tuhan. Kacau guys. Karena Tuhan itu tahu segalanya, manusia nggak tahu segalanya. Info Tuhan itu A1. Nggak ada satupun yang miss dari pengetahuan Tuhan. Kalau manusia terbatas guys. Apa mereka lihat itu belum tentu seperti yang mereka lihat gitu kan. Karena seperti dipahami yaitu orang yang serupakan. Sehingga mata bisa tertipu. Dilihatnya itu padahal bukan itu guys. Itu logika pikirnya. Konteksnya apa? Karena kitab suci itu tidak turun dari langit. Ini itu dicatatkan oleh para tokoh. Ini dia tuduh Quran itu turun dari langit. Enggak, Quran itu bukan turun dari langit. Quran yang turun dari langit itu apa? Firman Tuhannya. Firman Tuhan itu turun dari langit sampai kepada Nabi Muhammad. Dia dengar firman Tuhan itu melalui Jibril atau langsung Tuhan menyampaikannya dari langit itu. Lalu dia sampaikan kepada kita. Ini bukan kitab sucinya turun dari langit. Kita harus dipahami. Elemen itu harus belajar tentang Islam dia. Belajar tentang Quran itu apa. Jadi orang-orang Kristen ini suka salah kaprah.
Mereka kira Quran itu adalah buku yang turun dari langit, gedebuk gitu. Enggak. Quran adalah tulisan manusia yang menuliskan firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya, tanpa ada mereka tambah-tambah kasih sayang mereka balas sedikit pun. Itunya namanya Quran, guys. Beda dengan Alkitab. Betul-betul kesaksian manusia. Oh, manusia lihat ini, lihat itu, catat. Ini apa beda dengan buku sejarah coba, ya kan? Masa buku sejarah dimasukkan dalam apa disamakan dengan firman Tuhan? Ini kan ngaco sekali logika pikirnya, guys. Stories. Jadi menyelidikinya pun harus menggunakan metode story. Jadi kalau gitu kita bikin nih besok ya, semua buku sejarah itu adalah kitab suci. Kitab suci Perang Dunia Pertama, kitab suci Perang Kedua, kitab suci pemberontakan SPKI, kitab suci Reformasi gitu kan. Guys, sejarah itu bukan kitab sejarah dari kisah manusia itu bukan kitab suci loh, bukan. Itu buku sejarah biasa gitu. Sama kayak hadis, itu buku sejarah biasa, bukan kitab suci itu, guys, sekali lagi ya. Tapi dia menjadi suci karena di dalamnya itu ada kata-kata Nabi Muhammad, ada perbuatan Nabi Muhammad, itu menjadikan dia suci. Meskipun kesucian itu tetap ada levelnya, diteliti lagi. Ini apakah levelnya sahih atau gimana? Bahkan kalau kita tuh jujur, palsu kita katakan palsu gitu. Kalau mereka tidak ada penelitian mengkaji ini apa betul asli apa tidak, apakah ini adalah kuat keyakinan apa lemah atau gimana, mereka tidak melakukan itu. Kita jujur, guys. Karena ini namanya sejarah versi manusia. Harus hati-hati kita. Karena ini bukan info satu dari Tuhan, bukan firman Tuhan, guys. Jadi manusia adalah tempat salahnya kilaf, sehingga apa yang disampaikannya tuh belum tentu benar, gitu, guys. Harus dicek lagi, harus diteliti lagi, dibandingkan juga, guys. Kalau kita menggunakan metode story yang menyelidiki yang kita tidak berasal dari dunia ini, ya tidak bisa. Makanya kitab suci kami ini banyak kritik teksnya. Gimana nggak bisanya? Bisa, ya. Coba anda bayang, jadi gini, kitab suci itu bertentangan dengan sains apa tidak? Di Quran tidak, satupun ayatnya bertentangan dengan sains. Semuanya sangat sesuai dengan sains gitu kan. Tentang adanya bukit warna-warni, air laut yang terpisah satu sama lain dan sebagainya, itu terbukti sains. Bahkan seperti kayak penemuan dokter yang mengatakan bahwa selama ini dokter kira bahwa rasa sakit itu timbul dari otak. Ternyata tidak. Ternyata sakit itu adalah di bawah kulit. Makanya ketika dibius itu ya dibius bagaimana yang kira-kira bakal disayat, misalnya disunat. Ya itu apa? Di kelaminnya kan, biar nggak masang sakit, guys. Itu loh gue bikin. Jadi untuk mematikan saraf itu sementara biar tidak masang sakit. Jadi saraf sakit itu ada di bawah kulit, ada saraf di bawah kulit, bukan di otak. Itu udah ada di Quran. Nah, kok bisa Nabi Muhammad yang katanya ummi itu, yang bisa baca tulis itu tahu hal seperti itu? Berarti kan ada yang ngasih tahu dia. Itu orang, jadi sesuatu yang maha tahu, itu Tuhan itu sendiri, guys. Loh gue bikinnya. Jadi kita bisa tahu itu bahwa ini nggak mungkin buatan manusia, nggak mungkin. Dan memang pasti bukan buatan manusia firman itu. Beda dengan Alkitab yang memang buatan manusia. Kan tadi dibilangnya sendiri apa yang Rasul itu saksikan, dengar, raba, kan itu buatan manusia namanya, pure buatan manusia, guys. Sekali lagi. Kita punya banyak manuskripnya, tidak ada yang lebih lengkap dari kitab suci kami. Kalau masalah manuskrip, konteks dan lain-lain, gitu loh. Ya lengkap, buku sejarah lengkap lah kita katakan gitu kan. Padahal nggak lengkap juga. Gimana bilang lengkap? Kisah Yesus selama umur 9 atau 13 tahun sampai umur 23 aja, 30 nggak ada. Yudas pergi kemana nggak lengkap juga. Yang satu bilang begini, satu bilang begini. Nggak ada kronologi lengkap, biar tuh detailnya bagaimana cara matinya. Jadi guys, itu nggak lengkap juga. Nggak lengkap. Ya. Selain nggak lengkap, juga itu tadi. Ya lengkap pun levelnya sebuah buku sejarah. Buku sejarah Anda lihat misalnya buku sejarah tentang G30 lengkap sih tulis. Pendapat dari CIA, pendapat dari Soekarno segala macam dituliskan lengkap. Tapi itu bukan kitab suci. Tapi tetaplah itu hanya jadi buku sejarah. Dan itulah yang disebut dengan Alkitab itu, guys. Ya, jadi pada poin ini saya masih belum bisa menemukan jawabannya. Kamu tidak bisa menemukan jawabannya itu dalam versi, tapi dalam kekristenan sejak mula-mula, ya itu sudah memiliki pemahaman yang seperti. Bukan versinya, memang logikanya begitu, memang nggak bisa dipahami, guys. Kok ada dua hal yang berbeda, kontradiksi dipaksakan untuk sama.
Saya udah bilang berkali-kali ya, ada dua metode untuk mati, untuk berdiri. Ya, gantung diri nggak perlu tempat tinggi. Ya, kalau Anda melompat itu perlu tempat tinggi. Nah ini ada orang yang kreatif, dikatakan dia nih, berarti kan kreatif orang itu. Berarti dia tuh kalau memang harus putus dan jatuh kena batu kan harus tempatnya tinggi. Kalau enggak, saya saja 6 meter di bawah ada batu kayu, nggak ada yang terbelah perut saya, yang ada ekor saya yang apa terkilir guys, pinggang saya terkilir gitu kan. Ini nggak masuk akal. Kalau dari tempat tinggi ya lompat aja turun ke bawah mati, ngapain coba? Dan kalau kan dia bilang bahwa ususnya terkeluar semua dan perut terbelah, berarti tempat itu udah cukup bikin orang mati. Ngapain lagi dia gantung diri? Itu logikanya aneh sekali guys. Orang yang tahu di tempat itu kalau jatuh ke bawah dia itu bisa membuat perutnya terbelah dan ususnya terburai. Ngapain lagi dia gantung diri di situ? Lompatnya ke bawah udah selesai guys. Ini aneh sekali logika bikinnya kan. Beginilah. Ada orang yang manjat ke tower, ya, ada orang manjat ke tower kan, niatnya untuk lompat ke bawah, atau orang manjat ke apartemen yang gedung tinggi untuk lompat ke bawah, ngapain lagi dia akan berdiri di atas sana, ya tinggal lompat ke bawah gitu loh. Ini aneh sekali kayak begini guys. Ada orang yang misalnya tempat tempat yang tinggi sekali itu, yang kalau lompat ke bawah tuh akan membuat perutnya terbelah, usus terburai. Padahal logikanya perut terbelah, usus terbelah itu hanya bisa dilakukan kalau pakai pisau bedah ya, atau pisau, nggak bisa kena batu, nggak bisa tokok batu, nggak bisa. Nah ini bukannya lompat di tempat tinggi itu malah gantung diri, aneh sekali guys. Pikir-pikir gitu kan. Paling gantung diri adalah bunuh diri yang simple, nggak perlu tempat tinggi. Di mana saya bisa, tempat rendah aku bisa gantung diri kita, asal kaki kita tidak nyentuh tanah dan leher kita terjerat oleh tali guys. Selesai, habis perkara gitu kan. Seperti itu dengan data-data yang mereka miliki. Ya kalau kamu bilang kamu tidak bisa tidak puas dengan semua itu ya tidak masalah. Karena masalah kamu puas atau tidak itu tidak akan pernah mempengaruhi iman kamu. Jadi aku ingin semua yang ada. Ya, gimana mau mempengaruhi iman dia? Dokumennya itu kuat. Logika pun dia kesampingkan. Orang nggak puas karena pertanyaan logikanya. Itu harus dijawab. Berarti kan dia bisa jawab dia berarti. Jadi iman dia berdasarkan dari sesuatu yang nggak bisa dia jawab. Kalau saya kan beriman itu kan adalah kita bisa menjawab, baru kita bisa beriman. Ketika kita bisa menjawab satu pertanyaan, baru kita bisa memberikan jawabannya, baru kita beriman. Harus begitu, orang cerdas itu begitu kan. Berpikir kritis, ini nggak bisa kasih jawaban, nggak bisa memuaskan orang yang jawaban dia, tapi dia tak beriman, aneh sekali guys. Ya, kalau saya nggak mau gitu, saya nggak mau beriman kalau saya nggak bisa kasih jawaban, ya, yang logis gitu. Dan orang tuh puasnya memang nggak apa bukan palsu ya. Ada orang yang sebenarnya sudah nggak bisa lagi bantah argumentasi kita, tapi dia mengaku nggak puas. Itu salah dia lagi gitu. Kalau kita sudah bantah argumentasinya gitu kan, nah, itu harus dipahami guys, gue pikirnya. Dari channel live-nya. Iya, kamu kalau sudah tidak bisa menjawab saya tidak perlu framing. Kalau memang Justru Alien Manor nggak bisa jawab orang ini, ya. Nggak bisa jawab itu, jawabnya seenaknya aja. Itu adalah kisah yang sama. Yesus gantung diri, tali putus, jatuh ke bawah, ada batu-batu di bawah, lalu perutnya terbelah, usus terburai. Itu macam apa, guys? Ini logika nggak masuk akal logikanya, ya kan? Dan sampai dari bagaimana logika yang harus dipahami, guys. iman kamu mempercayai hal itu, kamu sudah sepakat dengan saya bahwa Gidas itu tidak mengalami kebangkitan, ya, Gidas itu tidak mengalami kebangkitan. Secara tidak langsung iman sudah gagal, iman sudah. Kan saya bilang, nggak mesti tempatnya harus sama. Gini, saya dituduh sudah meninggal. Saya tuduh nih, saya disalib, dituduh saya nih. Bobby disalib di makam di situ dia. Kan habis salib kan dimakamkan. Tentu yang makam itu tentu orang banyak datang. Kalau nggak bisa datang pun orang paling nggak dijaga. Jadi kenapa nggak bisa datang? Dijagain. Kalau nggak tentu bisa datang. Intinya ada pasti rame itu. Mau nggak bisa datang karena dijagain maupun nggak dijagain itu pasti akan rame. Yang satu rame karena penjaga, kalau dijagain nggak bisa orang datang. Yang satu rame dengan pengunjung karena nggak ada yang jaga. Tetap akan rame. Nah logikanya, bagaimana bisa orang-orang yang ramai di situ tuh satu pun nggak ada yang melihat Yesus bangkit?
Yang melihat siapa? Murid-muridnya yang Yesus datang ke tempat mereka. Masa coba nggak ada yang tahu? Yesus dari mana gitu? Artinya Yesus bangkit di tempat lain, bukan dari situ. Berarti ya dia bukan yang salib itu. Ini gitu loh pikirnya guys. Dia bilang kan akan apa? Seperti Yunus, anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 malam. Ya dia perut bumi. Nah perut bumi nggak tahu di mana perut buminya. Sehingga orang nggak tahu dia itu di mana. Sehingga dia tuh enteng keluar dari perut bumi itu, datangin murid-muridnya tanpa orang pun tahu. Guys. Itu loh pikirnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita lagi guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.